Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Tapi pun, tugas ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik. Saya Fitra Stianingsih SPDI bertindak sebagai coach dan rekan saya Leli Yuriana SPD sebagai coachee. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Assalamualaikum Bu Fitra, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Leli, Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya? Saya lihat sepertinya Bu Leli murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Iya Bu, saya pusing ini sama anak kelas 1. Jadi mohon maaf ini Bu Fitra, kira-kira keberatan nggak kalau siang ini kita ngobrol bareng? Saya mengganggu sedikit waktu Bu Fitra begitu? Oh, jadi begitu. Hari ini saya kebetulan jamnya istirahat nanti baru kosong Bu, baru masuk lagi. Gimana Bu Leli? Memang ada apa nih? Iya, sebelumnya saya minta maaf ini Bu Fitra, saya harus mengganggu waktunya. Saya ini pengen curhat gitu Bu Fitra, karena saya sedang bingung. Mungkin dengan mengobrol dengan Bu Fitra, saya akan menemukan solusi dan adalah sesuatu yang bisa saya dapatkan begitu Bu. Wah, dengan senang hati Bu Leli. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Tapi jangan ngobrol di sini boleh Bu Fitra, kita ke perpustakaan aja. Saya malu kalau ada yang mendengar Bu. Oke, udah kita pindah ke perpustakaan aja ya. Lebih tenang di sana sepertinya. Ya Bu. Oke. Eh, Bu Leli, sepertinya kita ini sudah di perpustakaan. Saya perhatikan Bu Leli sepertinya kok kurang bersemangat. iya. Kayaknya lagi kesel. Oh, Gimana gitu kalau ya Bu. Iya. saya ajak Bu Leli untuk melakukan metode stop. Metode stop itu apa ya Bu ya? Metode stop itu adalah metode yang bermanfaat untuk membangun kemampuan merespon dan mengambil keputusan yang lebih reflektif. Oke, Gimana? Mau mencobanya? mau Bu, saya coba Bu. Siapa tahu bisa ini buat saya rileks ya Bu. Boleh, boleh. Saya siapkan musiknya terlebih dahulu ya, Bu Leli. Ya Bu. Nanti Bu Leli ikuti instruksi dari saya. Apa yang saya bicarakan Ibu ikuti biar kegiatan stop ini berjalan lancar. Oke Bu, siap. Coba Ibu Leli berhenti sebentar dari kegiatan apapun. Kemudian silakan duduk dengan posisi nyaman, senyaman mungkin. Badannya tegak. Rasakan kursi yang menumpang badan Ibu terasa di badan. Rileks, rileks. Dan secara perlahan silahkan pejamkan mata, pelan-pelan, rileks, rileks. Ambil napas dalam-dalam, hembuskan dengan perlahan. Rasakan udara segar masuk ke hidung, lalu hembuskan lagi. Amati perut yang mengembung sebelum membuang napas dan bagian-bagian tubuh lainnya yang posisinya sama dengan tubuh Ibu. Rileks, rileks. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam, hempaskan. Nah, selesai Ibu Leli. Gimana? Apa yang Ibu Leli rasakan? Lebih rileks Bu, terima kasih metode stopnya. Mungkin bisa saya praktekkan ini di kelas saya nanti dengan anak-anak. Baik. Lebih rileks ya Bu, alhamdulillah. Kalau lebih rileks, mari kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang saya ajukan biar sesi tanya jawab ini bisa lebih mudah. Ya Bu. Oke. Sekarang boleh Ibu ceritakan
apa tujuan dari obrolan kita hari ini? Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Iya, dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide dan solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan pada anak-anak saya, Bu, kelas 1 akuntansi. Begitu. Bu Leli ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Iya, Kira-kira permasalahannya Bu Leli itu tentang apa, Bu Leli? iya, betul, Bu. Jadi kelas akuntansi 1 Bu. Saya benar-benar kewalahan dengan anak-anak ini. Ya, Entah mengapa mereka ini seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan dan kekompakan satu sama lain. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar perempuan saja itu mereka seperti ada gap-gap gitu Bu, misah-misah oh, gitu. ya, Nah, ya, ya. pada saat pembelajaran pun seperti itu, walaupun saya sudah menggunakan metode diskusi, kelompok gitu, mereka ya tetap circle-nya itu-itu saja gitu mereka maunya gitu. Jadi terkesan kok kayak tidak ada kerjasama gitu ya Bu antar murid saya. Iya. Oh, begitu. Jadi Bu Leli merasa bingung ya dengan keadaan murid-murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Begitu ya, Bu ya? Iya, iya betul Bu. Oke kalau begitu. Tadi Bu Leli mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Iya, Seperti yang kita ketahui kan Bu Leli, karakter anak-anak itu mungkin berbeda-beda dan pembelajaran pun caranya juga berbeda-beda. Menurut Ibu Leli, idealnya murid-murid Ibu itu di kelasnya itu harusnya bagaimana sih Bu? ya mereka dapat apa idealnya menurut saya mereka harusnya dapat melaksanakan pembelajaran terutama pada saat tugas berkelompok gitu Bu Fitra, mereka bisa Mm-mm. aktif gitu bersama-sama kemudian berkolaborasi Oke. mulai ketika saat pembelajaran kemudian membuat produk bareng-bareng gitu Bu Fitra, itu Bu Fitra menurut saya. Oke. Ngomong-ngomong apa yang sudah Ibu Lali lakukan agar murid-murid bisa kompak dan bekerja sama menyelesaikan tugas mereka? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran dengan cara diskusi dalam Hmm, rencana pembelajaran saya, Bu Fitra. ya. Kemudian dengan ini saya berharap anak-anak bisa menjadi lebih aktif itu ketika mengikuti proses pembelajaran. Oke, jadi Bu Leli itu sebenarnya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ya. Ini sudah bagus sekali loh Bu. Karena metode yang Ibu terapkan sudah sesuai dengan tujuan kan. Namun mungkin kerjasama atau kolaborasi murid yang belum sepenuhnya muncul ya Bu ya. Iya Bu, bagaimana ya Bu kira-kira solusinya? Bingung saya. Oke deh, baik. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya, Bu. Iya. Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain yang bisa Ibu Leli lakukan. Kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Oh iya Bu. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Kemudian saat pembelajaran, saya akan melakukan refleksi dan juga saya akan melakukan penilaian sikap. Jadi saya lebih mengutamakan penilaian sikap daripada apa kognitifnya, keterampilannya atau pengetahuannya, Bu. Kemudian saya juga akan melakukan refleksi, memberikan apresiasi kepada murid Ya, terkait dengan menjaga kebersamaan mereka, Bu. Contohnya, misalnya pertama, saya memberikan motivasi belajar siswa itu eh, dengan maksimal melalui fasilitas pembelajarannya, berupa ya, perpustakaan misalnya, taman baca, apa pojok baca yang ada di kelas atau di sekolah saya gitu, sehingga mereka tidak bosan mengikuti proses pembelajaran yang hanya di dalam kelas. Kemudian juga saya berpikir media belajarnya Bu, media oh ya, belajarnya mungkin saya akan lebih bervariatif gitu, bisa mereka kan pegang gadget tuh Bu,
Jadi Hmm. gadgetnya bisa dimanfaatkan untuk mencari sumber dari internet misalnya begitu. Kemudian saya juga akan menciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau saya lihat mereka kurang semangat, mungkin saya menggunakan teknik stop yang Ibu ajarkan tadi gitu, Bu. Iya, Atau iya, ice iya. skating atau gitu, Bu. Iya, Yang iya. ketiga begitu, Bu. Baik, itu banyak sekali solusi yang sudah Ibu lakukan atau coba untuk lakukan nanti. Nah, itu tadi pada pembelajaran. Sekarang bagaimana dengan kalau di luar pembelajaran? Apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Hmm, oh iya, Bu. Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan atau kompetisi gitu Bu ya, Ya, Bu. Kemudian saya juga akan mengadakan permainan untuk agar mereka bisa saling mengenal satu sama lainnya gitu Bu. oke, betul. Nah, sekarang itu adalah rencana yang luar biasa, Bu Leli. Kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang Ibu Leli lakukan? Saya akan memasukkan motivasi sebelum pembelajaran, kegiatan Hmm, pembelajaran. Kemudian saya juga akan menginformasikan kepada anak bahwa sikap kerjasama dan kekompakan itu baik dan merupakan bagian dari penilaian. hmm, Dan hmm. eh, selain itu juga saya akan selain pengetahuan dan keterampilan itu saya memfokuskan pada sikapnya Bu. Oh iya, Akan yang Ibu bilang menciptakan tadi ya, disikap ya. Ah, Bu. Kemudian di akhir pembelajaran itu saya akan melakukan refleksi, mereka membuat umpan balik antar siswa, antar guru, siswa. Kemudian tidak lupa juga seperti yang Bu Fitra arahkan tadi, saya akan membuat strategi pembelajaran di luar kelas, Bu. Jadi ya, saya akan membuat permainan atau pertandingan kompetisi sehingga mereka bisa kompak, bisa merasakan mengenal satu sama lainnya. Gitu Bu Fitra. oke, bagus sekali. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kira-kira berapa jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Kira-kira 1 sampai 2 minggu. Oke, Bu, tidak apa-apa, karena memang membutuhkan kekompakan kelas itu butuh waktu memang, Bu. waktu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya apa nih komitmen Bu Leli terhadap rencana aksi tersebut? Iya, saya akan membuat RPP rencana pembelajaran dengan menitik Mhm, beratkan metode diskusi di dalamnya, Bu. ya, Kemudian penilaian itu saya utamakan pada penilaian sikapnya. ya, Jadi bukan pengetahuan dan keterampilan tidak penting, tetapi saya akan lebih mengutamakan menitik beratkan pada sikapnya, terutama kerjasama dan kekompakannya itu tadi Bu dalam kerja kelompok. ya, ya, Kemudian juga di awal pembelajaran itu saya akan memberikan motivasi dulu, menyiapkan mereka dulu agar mereka punya kesadaran penuh begitu Bu, eh, mhm, ikuti pembelajaran saya. Kemudian tadi saya akan melakukan ini itu kurang lebih 1 sampai 2 minggu saya coba untuk melakukan dengan waktu itu Bu. Dan di luar pembelajaran tadi saya akan membuat permainan-permainan yang asik agar mereka terlatih kekompakannya. Begitu, ya. Fitra. Bagus banget langkah yang Ibu Leli tepat sekali. Saya setuju dengan pendapat atau ide Ibu Leli. Ya. Terima kasih Bu Fitra. Oke. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu Leli merencanakan pembuatan RPP yang akan Ibu rencana tadi? Iya, nanti saya akan coba membuat sendiri dulu Bu Fitra. Ya, Kalau sudah jadi, saya akan memperlihatkannya, meminta untuk rekan sejawat menelaah apakah rancangan rencana yang sudah saya buat itu perlu direvisi atau masih ada hal-hal yang harus saya ubah begitu Bu. sip. Semoga dapat terlaksana dengan baik.
Semoga suasana hati Ibu juga tenang. Selanjutnya, menurut Ibu Leli, apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide dan solusi, Bu, tentang Hmm, permasalahan saya terkait dengan murid-murid saya yang tidak mampu bekerja sama, ya, eh, tidak kompak gitu di kelasnya, Bu. Terima kasih Bu Fitra atas bincang-bincangnya hari ini. baik. Alhamdulillah, saya bisa juga mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan Ibu Leli bisa mendapatkan hasil yang baik ya, Bu. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu atas kesediaan meluangkan waktu buat saya dan Ya, bantu menemukan solusi buat saya, Bu. ya. Sama-sama Bu Leli, jangan segan ketika nanti ada permasalahannya Iya, dan apa namanya? Selalu bahagia. Begitu ya, Bu. saya sudah tidak murung lagi loh, Bu. Oh iya. Oh iya, Bu. Oke. Iya, Sepertinya ini gimana kalau kita kembali ke kelas masing-masing? Karena iya, Ibu juga iya, iya. ada jam ya habis ini ya? Oh, ada jam di kelas lain, Bu. Oke. Kita kembali ya, Bu ya. Mari. Mari. Eh, Refleksi. Hasil refleksi hari ini adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan selama percakapan adalah coach sudah berfokus pada coaches, ya Bu. ya, Sudah menunjukkan sikap keterbukaan, memiliki kesadaran penuh, dan mampu melihat peluang. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan sebenarnya sudah tidak ada ya Bu, karena saya sudah cukup bisa menggali potensi dari atau kegiatan tadi. Yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kondisi penuh. Saya fokus dengan permasalahan dihadapi coaches dan mendengarkan dengan baik lalu mencatat hal-hal yang menjadi permasalahannya. Yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk berbagi atau meningkatkannya? Karena tadi sudah tidak ada yang diperbaiki, tapi mungkin ada beberapa yang harus ditingkatkan. Saya perlu menggali lagi lebih masalah yang dihadapi coaches tadi. ya, Sekarang bagaimana umpan balik dari Bu Leli? Dipersilakan Bu Leli. iya. Umpan balik dari saya berkaitan dengan apa yang saya rasakan saat di-coaching oleh Bu Fitra. Saya merasa lega menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Ya, Kemudian saya ini belajar banyak dari obrolan ini bagaimana menjadi coach. yang baik dan bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Ya. Iya Bu, demikian dari kita. Sekian dan terima kasih. Selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.